Oke, kembali lagi dengan masih berbusana yang sama. Ini karena syutingnya langsung banyak, jadinya ya udah sekalian aja. Karena mumpung ada waktu. Jadi buku selanjutnya yang aku mau review adalah The Philosophy of Stoic. The Philosophy of Stoic. Ini adalah sebenarnya ini buku filsafat ya. Jadi sebenarnya uh, long story short ya, mungkin aku lebih banyak nulis buku self help ya sebelumnya, kayak 3 yang sebelum ini adalah buku-buku self help semua ini kan. Jadi karena aku lebih mudah untuk mengutarakan isi hatiku Cailah adalah dengan buku self help. Jadi buku yang sebenarnya ya rujukannya itu tidak terlalu banyak, karena lebih banyak kita bercerita tentang diri sendiri dan apa yang kita pelajari dari kehidupan ini. Itulah self help. Nah, di buku yang ini tadi, yang The Philosophy of Stoic, itu lebih banyak, selain mungkin 70% adalah pengalaman hidup, ya 30% adalah ya mungkin rujuk-rujuk dari sumber-sumber, baik itu online, mungkin Twitter, atau mungkin dari mana gitu ya. Kalau lihat dari daftar pustakanya ya lumayan banyak. Enggak sih, enggak terlalu banyak. Oh, gila. Oke, Philosophy of Stoic. Tagline-nya adalah sebuah obat galau untuk manusia-manusia modern. Sebenarnya ini ditulis waktu lagi trending banget tentang Stoic. Waktu itu kayaknya Raditya Dika sedang menerapkan Stoicism di kehidupannya. Ya sebenarnya berkelindan dengan minimalism, tapi waktu itu nggak tahu kenapa sedang ngetrend banget. Kayaknya Ferry Inamandi juga waktu itu bikin konten tentang itu. Terus juga dibahas juga di beberapa podcast tentang Stoicism ini sendiri. Jadi kayak Stoicism itu lagi happening. Plus bukunya si Mas Henry Mananpiring juga bahas tentang Stoicism. Dan ini sebenarnya menjelaskan tentang filsafat Stoik itu bagaimana, kayak cabang dari filsafat pada zaman klasik ya. Sepertinya Prasokrates atau tidak, aku lupa. Mungkin ya, karena kan ini zamannya Seneca ya, zamannya sekitar itu. Jadi Zeno juga ya, Zeno of apa gitu. Oh, aku jadi lupa ya. Pokoknya intinya beberapa tokoh Yunani kuno. Jadi dan nanti juga ada King of Romawi ya, Marcus Aurelius juga bergenre atau bermazhab yang sama, yaitu mazhab Stoicism. Jadi pada dasarnya Stoicism itu intinya adalah tentang kontrol. Jadi kalau memang sesuatu tidak bisa dikontrol ya udah, tidak usah dikejar, tidak usah diurusin gitu. Jadi kalau emang, tapi kalau sesuatu itu bisa kita kontrol ya monggo, kita bisa ngutak-ngatik, kita bisa latihan lagi misalnya. Kayak misalnya kita gagal kan berarti itu masih bisa dikontrol, masih bisa kita usahakan untuk biar tidak gagal. Oh, kita latihan lagi, kita misalnya gagal CPNS gitu ya, kita bisa ikutan lagi tahun depan, atau mungkin bisa apply lagi di mana yang mirip-mirip tesnya gitu kan. Itu adalah bisa dikontrol. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa dikontrol, kayak misalnya apa sih, misalnya tiba-tiba ada yang hilang gitu ya, atau tiba-tiba ada yang bencana alam, atau tiba-tiba ada sesuatu yang harus terjadi yang memang berat dan memang nggak bisa dikontrol gitu. Atau mungkin kita ketemu orang yang sangat tidak baik, kita nggak bisa ngubah dia gitu, kita nggak bisa kontrol orang lain gitu. Kalau kita kontrol, dia akan menjadi lebih
Ada dua kemungkinan, bisa oke, bisa deal, bisa lebih baik dia seorang itu, atau dia bisa lebih buruk lagi. Makanya sesuatu yang bisa kontrol apa, kita harus tahu apa sih yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Itulah apa namanya, intisari dari stoikisme itu sendiri. Selain memang inti-inti yang lain ada di sini semua sih sebenarnya. Jadi tentang gimana berkebaikan, jadi kebajikan itu apa, kayak gitu, kayak gimana kita menyikapi apa penderitaan. Jadi bahwa ya penderitaan ya diterima aja gitu. Sebenarnya mirip dengan mindfulness, cuman kalau mindfulness itu lebih ke arah gimana kita sadar, conscious untuk saat ini kita nggak bisa, kita harus move on dari yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak terlalu berekspektasi dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita fokus di saat ini, itulah mindfulness. Tapi kalau stoicism, kita yang penting tahu yang mana yang terjadi pada kita, itu kita tahu saat ini yang terjadi pada kita tahu, kita bisa misahin mana yang harus kita ubah dan mana yang ya sudah terima aja, karena penderitaannya harus kita nikmati gitu. Karena sebenarnya itu udah mulai mengarah masuk ke dunia spiritual untuk stoik ya, tapi masih di borderline, jadi kita tidak terlalu masuk banget gitu. Tapi dengan apa namanya, dengan belajar stoikisme, kita jadi kayak sedikit lebih dekat dengan spiritual gitu. Dan buku ini juga ada sanggahan, bukan sanggahan sih, kayak ya biasalah kalau orang punya statement, misalnya si OA punya statement, di sini aku juga punya statement yang mungkin agak berbeda dari stoik pada umumnya. Jadi ada beberapa premis dari stoikism yang mungkin bisa aku benerin gitu. Aku lupa apa, karena sebenarnya problem saya adalah kalau aku nulis itu aku lupa nulis apa, yang seingat-ingatku aja. Ya nanti dibaca aja, ini ada di online. Sangat berijing ya, dan ya udah nanti bisa dibaca aja di online. Nggak tahu masih ada stoknya nggak di Gramet, obviously masih ada, nggak tahu juga, pasti di penerbit ada, bisa ditanyain aja karena penerbit itu live 24 jam, jadi bisa ditanyain aja di toko orennya terutama. Jadi ya coba-coba aja, karena banyak banget ilmunya sebenarnya dari sini dan juga pengalaman. Jadi mungkin kadang-kadang kita bisa belajar dari pengalaman lebih gampang daripada dari teorinya langsung. Oke, selamat membaca buku ini. Cari aja yang gambarnya kopi-kopi ini, kayak kopi-kopi ya, coba aja dicari di toko oren atau di penerbit, monggo silahkan aja, dan cobalah untuk menerapkan hidup stoik. Coba seminggu bisa nggak gitu misalnya. Susah sebenarnya, karena kita harus benar-benar tidak membiarkan emosi negatif memengaruhi diri kita. Itu yang paling susah sebenarnya. Tapi kalau sudah berlatih ya bisa kok. Oke, see you next book.